Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama teman sejawat saya, Pak Dery. Sebelum Pak Dery nanti akan melaksanakan supervisi di dalam kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu pada Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu di praobservasi ini. Pak Dery, nanti kan Pak Dery mau melaksanakan supervisi ya di kelas. Ya, di kelas berapa Pak Dery? Di kelas 8. Kelas 8 ya. Nah, materi yang ingin Pak Dery sampaikan nanti di pembelajaran tersebut, apa yang ingin disampaikan tentang apa? Jadi untuk bab 1 Ya. tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Di sini ada beberapa peta konsep tentang yang pertama keragaman alam Indonesia. Keragaman alam Indonesia ya. Nah, nanti yang akan saya bahas terkait tentang pengaruh geografis terhadap keragaman sosial dan budaya. Ya. Selanjutnya Pak Dery, untuk tujuan pembelajarannya seperti apa? Sini ada 3 poin tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan keragaman budaya di masyarakat. Dan poin kedua, mampu menganalisis pengaruh geografis terhadap keragaman budaya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi keragaman budaya. Itu ya, berarti tujuan pembelajarannya ada 3 poin ya. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak ingin dicapai ya. Kan kalau sekarang rencana nanti di supervisi nanti kan pasti ada yang ingin dikembangkan gitu. Area mana nih kira-kira yang ingin dikembangkan? Di sini untuk pengembangannya tentu saya ingin pembelajaran yang berpihak pada murid ya, agar siswa lebih kreatif, inovatif, mandiri, serta mampu berkolaborasi mandiri dengan temannya. Ya. Kira-kira model pembelajaran apa yang Pak Dery memakai model pembelajaran seperti apa? Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, berarti berbasis masalah ya? Ya, berbasis masalah. Kemudian untuk strateginya nih, untuk strategi nanti penyampaiannya seperti apa nih yang dipersiapkan Pak Dery nanti pada saat pelaksanaan? Ya. Mungkin strategi saya dalam pembelajaran di sini, saya ingin menggunakan strategi berdiferensiasi. Ya. Yang pertama, konten, proses, serta produk yang nanti akan dicapai. Gitu. Nah, untuk konten seperti apa nih yang mau ini dalam bentuk apa gitu untuk? Mungkin seperti biasa saya menggunakan sebuah PowerPoint ya, dan video tentunya. Untuk prosesnya mungkin nanti siswa mengamati, setelah itu mereka berbagi kelompok untuk pembuatan tugas mungkin ya, proses, dan terakhir presentasi. Presentasi berarti nanti produk yang dihasilkannya apa nih? Yang produk nanti tadi kan konten, proses, produknya apa nanti yang dipresentasikannya itu? Mungkin dari hasil analisis materi yang disampaikan atau dibawakan nanti, seperti anak mampu contohnya menjelaskan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat khususnya, karena Indonesia itu sangat luas sekali untuk dipresentasikan dari anak gitu, terkait analisis yang mereka nanti menganalisis secara bersama-sama mungkin ya, itu. Berarti nanti untuk produknya berarti termasuk dengan penilaian ya Pak ya? Ya, dengan penilaian tentunya. Setelah presentasi di depan dinilai ya Pak ya? Ya, dinilai.
Ya, mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya Bapak lebih siap lagi. Amin, amin. Nanti rencananya hari apa Pak? Mungkin untuk perencanaan pembelajarannya di hari Selasa. Hari Selasa di jam kelas 8C, 8C. jam kedua dan ketiga. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Dery sudah meluangkan waktunya. Saya sudah melaksanakan pra-observasi bersama Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tahun yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan observasi bersama rekan saya Pak Dery, didampingi oleh PP Pak Panji. Terima kasih sudah hadir. Saya akan melaksanakan observasi. Nanti saya Pak Dery akan melihat dari belakang. Siap dengan Pak Panji. Pak Dery sudah siap? Siap. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Membaca secara berhenti mulai. Sudah selesai garis kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran nih, lihat kanan kiri. Apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Rapi. Kenapa Rapi? Rapli. Kenapa Rapli? Sakit. Siapa lagi? Tiara kenapa? Sakit. Raihan kenapa? Sakit. 3 orang? Oke ya. Mudah-mudahan kita doakan pada teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Amin. Gitu. Oke, dah siap ya untuk kegiatan pada inti materi hari ini, udah siap? Udah siap? Seperti biasa nih kesepakatan, kita harus tersenyum ya, ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Siap? Udah siap? Oke, dah. Siap, perhatikan. Pertemuan sebelumnya kita berada di materi tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Sebelumnya kita membahas tentang keragaman ya, alam Indonesia. Nah, dalam poin tersebut yang pertama waktu minggu yang lalu ya, tentang bukan gajah, bukan ya, nyamuk. Nah, di sini kata kuncinya perhatikan pertanyaan, ya, perhatikan pertanyaan. Jadi gini, clue-nya. Nanti Bapak akan seolah-olah menepuk nyamuk. Ada berapa kali tuh Bapak menepuk nyamuk tersebut, ya? Siap? Fokus semuanya ya. Udah siap? Oke. Lihat tangan Bapak. Ada berapa? 5 ya? Ada 5? Oke, siap. Perhatikan. Ada berapa? 3. Ada berapa? 1. Ada berapa? 8. Kata kuncinya perhatikan pertanyaan, ya. Siap, ulangi lagi. Berapa nyamuk yang Bapak pukul? 5.
Oke, benar ya. Sekarang perhatikan. Berapa? Berapa? 7. Kata kuncinya, perhatikan pertanyaan. Siap, ulangi. Ada berapa? 2. Siapa yang jawab 2? Iya, benar 2 ya, tepuk tangan. Ya. Sekali lagi ya. Perhatikan pertanyaan. Ada berapakah? 3. Berapa? 3. Acungkan tangan yang jawab 3. Iya. Tepuk tangan yang jawab 3 ya. Masih ada yang belum fokus ya? Masih ada yang belum fokus? Siap. Terakhir. Berapa? 1. Berapa? 1. Berapa? Berapa? 1. Cung yang 1. Oke, tepuk tangan yang jawab 1 ya. Berarti udah paham ya clue-nya. Jadi clue-nya apa? Perhatikan pertanyaan ya. Jadi walaupun Bapak tepuk tangan atau tepuk nyamuknya banyak, perhatikannya apanya? Pertanyaan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Siap? Udah siap, fokus ya. Oke, tepuk tangan untuk Lamanda ya. Jadi lempeng, Eurasia dan Pasifik ya. Sama. Oke, ada apa lagi selain lempeng? Dangkalan apa? Ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahur. Yang terakhir apa lagi? Oke. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya? Oke. Jadi pertemuan 2 deretan pegunungan lipatan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya. Jadi di sini ada kesamaan. Jadi berdasarkan letak geologis Indonesia terletak di 2 nih pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum merupakan salah satu tokoh dan kunci gunung tersebut ya itu. Nah itu gunungnya aktif terus. Terus selain pegunungan juga dari dampak tersebut tanah yang ada di Indonesia subur. Nah lihat nih di daerah kita banyak nggak tanaman? Banyak pepohonan? Terus mudah nggak kalau misalkan Bapak tuh mau nanam tomat misalkan? Kalau di daerah kita bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau misalkan Bapak mau tanam tomatnya di gurun, bisa nggak kira-kira? Nah, bisa ya gitu. Karena ada dampaknya juga. Nah kalau di Indonesia tuh kita harus bersyukur tanahnya subur. Nah lanjut ya. Dampak pertemuan 3 lempengan bumi yaitu lempengan Eurasia dan lempengan Hindia atau Pasifik ya. Nah di sini dampaknya gempa yang disebabkan oleh adanya aktivitas pergeseran lempengan-lempengan tektonik ya mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga sangat besar ya. Terus gempa bumi juga ada 2 nih, gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Nah, di Indonesia juga ya. Nah, dampaknya tuh sering terjadi gempa. Pernah kalian merasakan gempa? Pernah? Yang baru-baru ya lah, yang masih dari hewan komodo ya. Terus apalagi gajah, semut. Oh, kebalik ya? Gajah, semut. Terus apalagi yang ada di kita kira-kira pernah lihat gajah di kita? Yang paling banyak apa di kita? Kucing, ayam, ya. Apalagi pernah lihat
buaya di kita? Pernah Pak di kebun binatang? Ya, benar ya. Oke, jadi nah itu dampak dari letak geologis Indonesia. Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang seperti biasa ya. Ya. Cuaca dan iklim. Nah, dari letak geologis tuh ada cuaca dan yang diterima. Ada yang berjenis iklim di dunia. Kita cari tahu yuk. ada 4 ya iklim di dunia. Iklim subtropis. Ya, iklim sedang. 4. Iklim dingin. Pernah dengar itu materi di kelas 7 ya. Jadi ada 4 nah, iklim di dunia. Nah, tugasnya ya. Sekarang. Oke, siap. Tugas kelompok ya. Jadi tugasnya setiap kelompok mencari informasi tentang iklim di dunia. Garis ekuator bumi atau garis lintangnya ya. Dan nama-nama negara serta musimnya. Tadi misalkan kita Indonesia berada di iklim tropis. Ya, memiliki berapa musim? 2. Ya. Nah, itu salah satu contohnya, clue-nya. Apakah di sini bisa dimengerti? Jadi nanti ada kelompok 1 mencari iklim tropis, kelompok 2 sorry ini belum diedit coba Bapak. Kelompok 2 mencari informasi terkait iklim subtropis. Kelompok 3 mencari iklim sedang dan kelompok 4 mencari iklim dingin ya, siap. Nah, seperti biasa untuk pengambilan kelompok perwakilan. Ayo. Adit, sok, boleh. Sini, Dit. Ini siapa? Ya, Vina. Ini kelompok ini. Sok. Oke. Seperti biasa, biar kalian tidak lupa akan permainan tradisional, kita home pimpah ya. Jadi yang menang ngambil duluan. Tinggal pilih. Silahkan home pimpah berempat. Saksikan semuanya. Siap. Siap. Vina. Iya. Oke, siapa yang pertama tadi? Silakan Vina ambil. Di belakangnya ada nomor ya. Oke, kelompok berapa Vina? 2 ya. Ya, lanjut. Adit. Awas. Kelompok berapa Adit? 1 ya. Kelompok berapa? 4. Berarti sisanya berapa? Kelompok berapa? 3. Oke, siap ya. Nah, itu berdasarkan hasil pengambilan kelompok ya, nomor kelompok. Berarti coba Bapak pengen tahu, acungkan tangan kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompok Adit. Kelompok 2, kelompok Pina sebelah sini. Kelompok 3, kelompoknya Amel. Kelompok 4, Lamanda ya. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan yang tadi ya, mengenai garis ekuator bumi, nama negara dan musimnya ada berapa. Negaranya bebas. Udah.
Siap. Kelakuan ieu Haji Awan ini. Oke, dah ya. Boleh. Boleh. Dah siap. Udah ada yang selesai? Kelompok mana yang sudah? Oke. Dah, yang lainnya gimana? Udah selesai? Belum? Dikit lagi. Di buku kalian tinggal menyalin di kertas stempel. Nah, teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Untuk kelompok yang pertama, Lamanda udah siap kelompok Lamanda? Siap, Pak. Oke, siap. Beri tepuk tangan untuk kelompok Lamanda ya. Silakan Lamanda. Di itu aja nempel gak kira-kira ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini, kami akan mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang mencari informasi terkait iklim dingin. Di sini, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang garis ekuator bumi. Garis ekuator bumi adalah garis khatulistiwa. Daerah ekuator tidak mengalami perubahan intensitas cahaya matahari yang signifikan. Contoh daerah yang terdekat dengan garis ekuator adalah Indonesia. Nah, berbeda dengan daerah dingin jauh dari daerah ekuator 15 derajat selatan, jadi daerah tersebut daerahnya dingin dan ada lebih banyak musim. Contoh daerah yang jauh dari apa sih? Garis ekuator adalah negara dengan iklim dingin. Negara Kanada, Rusia, Mongolia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Tajikistan, dan benua Antartika. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis bintang 66,5 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dan 66,5 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Cukup sekian, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau memberikan umpan balik? Hasil dari kelompoknya Lamanda? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan. Ya, untuk kelompok Lamanda. Silakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, baik. Bapak akan sedikit memberikan umpan balik nih untuk kelompoknya Lamanda, tanggapan. Jadi kelompoknya Lamanda ternyata selain kompak kelompoknya, terus materi yang digali oleh Lamanda ini sangat konkret ya. Jadi sangat komplit sekali gitu. Tepuk tangan untuk kelompok Lamanda. Silakan kelompok selanjutnya. Dah.
Dah ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, di sini hasil dari presentasi tiap kelompok. Kita lihat ya. Di iklim tropis, negara iklim tropis terletak sekitar garis ekuator bumi antara garis 23,5 lintang utara sampai, nah ini untuk tropis ya. Terus memiliki berapa musim? 2 ya. Musim kemarau. Nah, ini negara yang memiliki iklim tropis. Ada Indonesia, negara kita, Kongo, Malaysia, Papua Nugini, Brunei, dan lain sebagainya. Nah, ini negara-negara yang memiliki 2 musim ya. Lanjut. Untuk iklim subtropis ada di garis 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Musimnya memiliki 4 musim. Yang pertama musim dingin ya, musim panas, musim gugur, serta musim semi ya. Negara yang memiliki iklim subtropis Amerika Serikat, negara-negara Eropa ya. Terus Australia bagian selatan dan lain sebagainya. Nah, itu negara-negaranya. Lanjut. Nah, iklim sedang. Mana kelompok mana yang iklim sedang? Ya, iklim sedang sama ya, tadi ada di 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ada berapa musim? Ada berapa musim? 4 ya. Yang pertama musim semi, musim panas, musim gugur, serta musim dingin. Negaranya ada negara Jerman, Australia, Swiss, Inggris, Irlandia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, iklim dingin. Yang tadi kelompoknya Lamanda ya, memiliki 2 musim ya. Terus ada di 66,6 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Musimnya ada musim panas sejuk ya, atau panas dingin, serta musim dingin. Negaranya ada negara apa aja? Lah? Ya, jadi nah itu merupakan iklim yang ada di dunia ya. Jadi ada 4 ya, harus ingat nih. Jadi ada berapa? 4, ada 4 iklim yang tadi sudah kalian paparkan. Nah, mungkin itu saja ya pembelajaran dari Bapak. Terus jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, keanekaragaman sosial budaya ya. Itu saja dari Bapak. Terakhir, merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan observasi di kelas bersama Pak Dery. Hari ini saya ditemani dengan PP, pengajar praktik Pak Panji. Terima kasih sudah
meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya saya berterima kasih ya Pak Dery sudah mau saya observasi di kelas. Sama-sama. Nah, saya mau ada pertanyaan Pak Dery terkait tadi Pak Dery melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama Pak Dery, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas? Mungkin perasaan saya pada saat tadi di kelas sangat senang. Iya. Gitu. Cuma agak sedikit gugup dengan adanya supervisi, apalagi ada orang misalkan yang memperhatikan saya di belakang, mungkin agak sedikit kaku juga pada saya. Pada murid juga saya lihat gitu, si anak agak sedikit mungkin belum terbiasa juga, mungkin seperti itu. Iya. Baik, biasanya tidak ada orang, sekarang ada orang yang memperhatikan ya Pak? Ya, jadi agak sedikit gimana gitu, agak ya kurang lepas juga bisa gitu. Ya, intinya. Ya, berikutnya Pak Dery mungkin bisa diceritakan kembali proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Dery tadi itu seperti apa? Mungkin pembelajaran yang tadi saya lakukan bersama dengan anak-anak kelas 8C, karena saya menggunakan metode berbasis diferensiasi. Jadi awalnya seperti biasa kami menggali dulu sebuah konten, terus prosesnya berupa si anak berkelompok, berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk memecahkan sebuah masalah tersebut, dan terakhir presentasi yang berbasis produk. Jadi si anak seperti biasa mempresentasikan hasil dari diskusi mereka masing-masing. Setelah saya amati tadi ya, benar sekali dari mulai pengelompokan siswa ya Pak Dery, kemudian Pak Dery menayangkan video ya, slide menggunakan PowerPoint gitu, itu sudah menunjukkan diferensiasi. Berikutnya metode apa? Tadi udah disampaikan metode. Kira-kira metode yang berbasis masalah itu sudah sesuai nggak menurut Pak Dery? Gitu? Sebetulnya udah sesuai, mungkin prosesnya yang tidak berjalan dengan 100%, jadi ada sedikit yang belum sesuai juga gitu. Di antaranya salah satunya misalkan si anak masih terfokus dengan misalkan guru saja yang terus mengarahkan dari materi, biasanya seperti itu. Jadi penyesuaian itulah yang mungkin harus saya kembangkan juga, jadi belum 100% sesuai gitu dengan yang saya harapkan terutama. Berikutnya Pak Dery, kira-kira hambatan apa nih yang siswa kurang begitu antusias ya, itu tadi salah satunya disebutin dalam proses pembelajaran yang tadi Pak Dery laksanakan. Hambatannya kira-kira apa nih hambatannya? Tadi yang pertama ya, mungkin belum terbiasa juga dengan misalkan si anak harus ekstra dalam mencari juga sebuah solusi pemecahan masalah. Terus tadi juga ada hambatan juga di luar itu, seperti tadi ada orang yang memperhatikan, itu juga sebuah hambatan juga ya. Dengan adanya supervisi ini mungkin hambatan-hambatan seperti itu mungkin yang ada di suasana tadi pembelajaran di kelas. Baik, berikutnya kira-kira nih area mana yang ingin Pak Dery kembangkan ya, yang terkait tadi tentang hambatan. Bagian mana nih yang harus kira-kira Pak Dery perbaiki nih supaya nih proses pembelajaran ini sesuai yang diharapkan gitu? Mungkin yang pertama konten yang harus lebih menarik lagi untuk menggait minat siswanya, terus cara pengelompokannya juga mungkin yang harus selalu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dan tentunya si anak juga kedepannya mudah-mudahan bisa lebih untuk berinteraktif lagi, baik dalam presentasinya, tidak malu-malu pada dasarnya gitu. Mungkin di area prosesnya, terus konten sama produknya juga mungkin ke depannya.
ya tadi juga saya lihat ya, mungkin ada satu kelompok yang kurang aktif ya Pak. Ya, Aktif. Nah, kalau misalkan dalam satu kelompok itu kan ini kelompok tertentu ini aktif, kelompok Ya. ini ya ada tidak aktifnya. Kira-kira nih supaya solusi menurut Pak Dery untuk kelompok lain juga sama gitu, aktif mau berani menyampaikan gitu ya dalam proses pembelajaran gitu. Kira-kira Pak Dery punya solusi apa nih untuk supaya merata gitu? Mungkin sebelum pengelompokan saya harus bisa mengetahui karakter yang pertama, karakter siswa tersebut gitu. Jadi pengelompokannya sesuai dengan bakat minatnya peserta didik untuk kedepannya bisa sama gitu. Yang ini interaktif, yang ini juga interaktif. Jadi nggak istilahnya yang ada satu kelompok yang kurang aktif juga, itu kan mempengaruhi juga gitu kepada kelompok tersebut. Makanya yang pertama ya harus diobservasi dulu dalam pembuatan kelompok nanti ke depannya seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Dery, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan solusi-solusi itu, aksi nyatanya lah ya. Setelah tadi kan akan dipikirkan bagaimana supaya setiap kelompok ini bisa aktif. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan mencoba dan menerapkan hasil yang sudah dipikirkan dan dikemas kembali dalam proses serta konten dan produknya gitu, di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dery, luar biasa ya. Tadi dalam kelasnya juga menurut saya cukup bagus gitu. Terima kasih. Kata Pak Dery, saya masih ada yang harus diperbaiki ya, yang harus disempurnakan. Mudah-mudahan Pak Dery sesuai kedepannya sesuai yang diinginkan. Amin. Amin. Mungkin itu saja. Mungkin ada masukan dari Pak Panji sebagai tadi kan Pak Panji sudah melihat bagaimana Pak Dery mengajar di kelas. Ya, terima kasih Pak Rudi, Pak Dery. Ya, Pak Dery telah berkenan untuk diobservasi oleh Pak Rudi. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Dery karena tidak banyak orang yang mau untuk diobservasi oleh rekan sejawatnya karena rasa malu mungkin, karena segan atau bagaimana. Nah, ini juga dijadikan salah satu bentuk untuk kita pengembangan diri kita. Mau siapapun yang mengobservasi baik oleh atasan atau rekan sejawat seperti Pak Rudi, itu jadikan masukan sebagai untuk kita perkembangan mengajar kita gitu. Jadi jadikan beban, takut diobservasi teh banyak diomongin yang salahnya tapi area pengembangannya kurang nih. Jadi tadi dilihat Pak Rudi juga sudah bagus dalam mengobservasi, sudah memperhitungkan hal-hal yang menjadi area yang harusnya dikembangkan lagi oleh Pak Dery. Pak Dery juga alhamdulillah sudah berkenan untuk diobservasi dan juga dalam pelaksanaannya dengan anak-anak sudah berjalan dengan lancar gitu. Tidak ada hambatan, alhamdulillah. Mungkin seperti itu aja Pak Rudi dari saya. Alhamdulillah untuk kegiatan pasca observasi ini bisa berlangsung dengan baik. Kita bisa mendampingi Pak Dery melaksanakan pembelajarannya, mengobservasi, itu sudah sangat luar biasa bagi saya. Alhamdulillah berbagi itu sangat indah gitu ya. Jadi berbagi hal yang baik itu memang menyenangkan. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah, hatur nuhun Kak Pak Dery sama Pak Panji. Setelah melaksanakan observasi ini, kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahmi ya, kedepannya mungkin kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.